Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Mumtaz, dosen pada Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi Universitas Negeri Jakarta. Video ini saya buat sebagai bagian dari unjuk kerja dosen untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025 sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya dalam bidang pengajaran. Dalam video ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Dasar Pemrograman, di mana saya akan menjelaskan dengan menggunakan pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah Dasar Pemrograman merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa tahun pertama Program Studi Sistem dan Teknologi Informasi, di mana mata kuliah ini memiliki beban 3 SKS teori dan dilaksanakan selama 1 semester. Adapun bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Materi pembelajaran. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar dalam pemrograman komputer menggunakan bahasa pemrograman bahasa C. Adapun materi yang diajarkan dalam mata kuliah ini mempelajari dasar pemrograman secara umum, pengantar algoritma, flowchart, pseudocode, variabel dan konstanta, tipe data, operator, dasar-dasar dalam bahasa C, pemilihan, perulangan bersarang, array, fungsi, pointer, dan struct. Adapun capaian pembelajaran kelulusan atau CPL pada mata kuliah Dasar Pemrograman. Pertama, mampu menjelaskan beberapa cara di mana perangkat lunak telah menciptakan pengetahuan baru. Kedua, mampu memilih tipe data built-in yang sesuai dan struktur data pustaka, tipe data abstrak untuk memodelkan, mewakili, dan memproses data program. Ketiga, mampu mengembangkan abstraksi saat menulis program atau artefak TI. Keempat, mampu menggunakan program yang menggunakan teknik berulang dan rekursif untuk menyelesaikan masalah komputasi. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada Dasar Pemrograman. Pertama, mahasiswa mampu memahami jenis-jenis bahasa pemrograman dan siklus pengembangan program komputer. Kedua, mahasiswa mampu memahami algoritma dan pemodelan matematik. Ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip-prinsip pemrograman komputer. Keempat, mahasiswa mampu membuat program komputer sederhana. Adapun daftar pustaka pada mata kuliah Dasar Pemrograman. Pertama, Introduction to Algorithm. Kedua, C Programming for Engineer and Scientists. Dalam penyampaian mata kuliah Dasar Pemrograman, saya menggunakan metode blended learning yang menggabungkan pembelajaran tatap muka secara sinkronus, baik di kelas maupun platform video meeting seperti Microsoft Teams. Kemudian, pembelajaran mandiri melalui LMS UNJ di onlinelearning.unj.ac.id. Interaksi antara dosen dan mahasiswa yang terjadi selama di dalam kelas, interaksi berlangsung dalam bentuk ceramah interaktif, praktik, dan diskusi kasus. Sementara di luar kelas, interaksi dilakukan melalui Microsoft Teams serta forum diskusi yang ada di LMS. Sementara interaksi antar mahasiswa, interaksi biasanya terjadi saat diskusi kelompok. Adapun evaluasi penilaian pada mata kuliah Dasar Pemrograman didasarkan pada 4 kategori. Pertama, penilaian terhadap partisipasi dan sikap dengan bobot 20%. Penilaian terhadap tugas dengan bobot 20%. Penilaian terhadap UTS dengan bobot 30%. Penilaian terhadap UAS dengan bobot 30%, di mana penilaian partisipasi dan sikap merupakan penilaian keaktifan mahasiswa dalam perkuliahan. Sementara penilaian tugas, ini adalah penugasan harian selama perkuliahan, terdiri dari tugas individu dan kelompok. UTS dan UAS dilaksanakan pada pertemuan ke-8 dan pertemuan ke-16, di mana bentuk soal dalam bentuk soal esai, penyelesaian masalah algoritma seperti flowchart, pseudocode, dan kode program. Seluruh nilai dapat diakses langsung oleh mahasiswa melalui LMS siakat.unj.ac.id.
Berikut ini adalah cuplikan dari proses pembelajaran pada materi perulangan dalam mata kuliah dasar pemrograman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semuanya. Mudah-mudahan kalian hari ini dalam keadaan sehat semuanya ya. Nah, di hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kita minggu lalu terkait mata kuliah dasar pemrograman. Nah, topik untuk hari ini yaitu tentang perulangan atau looping ya di dalam bahasa Inggrisnya. Nah, untuk outline-nya yang kalian akan pelajari di hari ini secara garis besar ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, nanti kalian akan pelajari terkait dengan definisi dan struktur pengulangan. Kemudian dilanjutkan dengan pengelompokan jenis perulangan, ya, di mana nanti ada yang for, kemudian ada while, dan lain macam pengelompokannya jadi seperti apa. Kemudian nanti kita akan masuk kepada penggunaan perulangannya, seperti itu. Baik, sebelum dilanjutkan, mungkin di sini ada yang bisa menjelaskan secara singkat apa itu definisi dan struktur pengulangan. Siapa di sini yang bisa menjelaskan? Oke, silakan. Siapa namanya? Fahri. Fahri ya, silakan. Definisi untuk loop itu proses pengulangan yang memungkinkan tidak perlu menulis kode secara berulang-ulang, jadi hanya cukup sekali. Oke, baik, terima kasih jawabannya. Saya butuh satu jawaban lagi. Siapa kira-kira di sini? Silakan. Siapa namanya? Amri ya? Oke, silakan. Kayak misalnya untuk kita definisi ulang sama ya. Jadi dengan suatu deklarasi di awal fungsi yang meninggalkan tersebut ada bisa melakukan perulangan tanpa harus berulang ya. Kalau misalnya print L, print LM, jadi nggak usah tulis print LM, print LM lagi. Nggak usah ditulis ulang. Satu kali dideklarasi beberapa kali nanti bakal muncul sesuai jumlah yang dideklarasi. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Sudah bagus ya, sebenarnya memang itu pengertian daripada perulangan. Nah, ini ada definisi secara singkatnya. Perulangan digunakan untuk menjalankan satu atau beberapa pertanyaan sebanyak beberapa kali. Kemudian selanjutnya dengan perulangan, tadi kata kuncinya, kita hanya perlu menuliskan pernyataan tersebut dalam satu kali saja. Ya, jadi di atas kita sudah menentukan berapa kali perulangan. Kemudian di bawah kita ringkaskan, jadi ada satu kali, nanti prosesnya itu akan dilakukan berulang-ulang kali sampai istilahnya kondisinya itu sesuai yang kita inginkan, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya terkait dengan struktur pengulangan, nah ini ada istilahnya blok dalam satu function. Kondisi perulangan yaitu syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perulangan. Syarat ini biasanya dinyatakan dalam ekspresi boolean dan harus diuji apakah benar nilainya itu adalah true atau false. Misalkan true, dia nanti akan melakukan looping terus-terus seperti itu sampai nanti kondisinya itu salah. Ya, nanti kita akan pelajari untuk bloknya seperti apa. Kemudian badan perulangan yaitu satu atau lebih instruksi yang akan diulang. Jadi di dalam blok itu ada kemungkinan ada satu kali blok, ada juga looping di dalam looping seperti itu. Ya, nanti ada istilahnya. Nah, untuk perulangan ini, misalkan kita akan memahami yang namanya perulangan. Apa yang Anda lakukan ya ketika disuruh mencetak kalimat ini? Contohnya, tutorial pemrograman bahasa C. Nah, ketika kalian belum belajar apa itu perulangan, misalkan diminta 10 kali ke layar, maka umumnya mahasiswa itu akan menulis perulangan seperti ini. 1 kali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya sampai 10 kali. Nah, ini sih sebenarnya hasilnya outputnya tetap 10 kali ya. Tetapi jadi kendala bagaimana kalau kalian diminta 1000 kali ya. Kalian kan tidak mungkin bikin sampai 1000 ya. Walaupun nanti ketika kalian bekerja ada istilahnya dibayar per line, per baris. Masa ini terus kalian ulang-ulang sampai 1 juta kali seperti itu ya, karena menginginkan komisi ya, seperti itu ya, tidak seperti itu konsepnya ya.
Nah, makanya kita pelajari yang namanya perulangan. Jadi kita hanya satu kali bikin function, kemudian nanti hasilnya itu akan dicetak sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, perulangan itu sendiri secara umum, secara garis besar itu dibagi menjadi dua, ya, yaitu count loop sama yang uncount. Mana di sini kita sudah mengetahui jumlah perulangan yang kita inginkan. Kalau yang di sini kita masih tidak tahu nih, ini diulang sampai berapa kali. Ya, bahkan sampai kondisinya misalkan kalian memasukkan inputan yes, misalkan exit. Jika iya maka keluar. Nah itu masuk ke sini. Kalau dia nggak tulis yes maka dia nggak keluar seperti itu ya. Contohnya seperti. Nah, secara gambaran kurang lebih seperti ini ya. Dimana yang code ini seperti orang lagi mau push up, ya. Dimana push up itu kan berulang-ulang seperti ini. Nah, ketika ada seseorang ingin push up 10 kali, saya mau 10 kali aja di push up. Nah, itu berarti kalian melakukan looping yang kalian sudah jelas berapa kali. Gitu. Di sini kita nilainya adalah 10 kali. Nah, ini adalah contohnya ya. Contohnya. Kemudian yang lain, ada orang yang mau push up itu, ya pokoknya sampai nyerah gitu ya. Sampai nyerah. Kita nggak tahu sampai kapan, bisa sampai 20, 30, ya, bisa sampai semalaman sampai pagi ya, tapi nggak tahu nanti bangunnya gimana, ya. Nah ini menggunakan while, jadi kita tidak tahu sampai tidak bosan, seperti itu ya. Jadi ketika kondisinya maka dia akan keluar, seperti itu. Nah kita akan masuk kepada yang pertama dulu, yang for, ya. Oke. Yang for di sini perulangan yang kita sudah ketahui tadi kita sudah jelaskan di awal bahwa kita sudah tahu berapa kali ya. Nah, ini adalah flowchart dari for-nya. Dari awal, kemudian kita tentukan dulu nilai dari variabelnya, misalkan 0. Nah, di sini akan dicek untuk for sampai berapa kali seperti itu. Nah, ketika kondisinya tidak, maka dia akan berakhir. Nah, ini proses perulangannya di bawah. Ketika 0, maka kan di bawah 10. Dia akan mencetak satu kali. Nah ini I++, dia akan menambahkan nilai yang tadinya 0 jadi 1. Nah di sini dicek lagi 1, apakah lebih kecil dari 0, maka iya. Masuk ke bawah sampai nanti nilainya 9 masih proses. Ketika 10 lebih kecil dari 10, salah, maka dia keluar. Nah, ini adalah flowchart-nya. Kemudian bagaimana dengan kode sintaksnya? Nah, kode sintaksnya seperti ini, ya. Di mana for di awal kita sudah deklarasikan i sama dengan 0. Kemudian ini kita masukkan kondisinya. Kemudian nilai plus-plusnya untuk menambahkan. Maka dia akan mencetak berulang-ulang dari hasil function ini, ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini, ya. Dia akan mencetak dari perulangan 1 dari 0 ya, karena kita i-nya adalah 0. 0, 1, 2, 3 sampai 9. Kenapa 10 tidak dicetak? Karena kembali lagi, tadi kondisinya adalah lebih kecil dari 10. Kalau kondisinya I lebih kecil sama dengan 10, berarti 10-nya dicetak. Ya, seperti itu. Itu untuk yang function yang for. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan variabel lain? Bisa tidak I diganti dengan variabel lain? Tentu saja bisa. Ya, tadi I di sini, sedangkan sekarang kita ganti dengan counter. Itu boleh. Ya, jadi untuk nama kita bebas untuk mengganti lain. Nah ini contohnya untuk mencetak sampai dengan nilai di bawah 50 ya. Nah seperti ini. Ini sebenarnya masih panjang ke atas, cuman dari nolnya ditambah 2, tambah 2, tambah 2 sampai nilainya itu lebih kecil dari 50 ya. Makanya di sini dan kita lihat selisihnya tambah 2, 44, tambah 2, 46, tambah 2, 48 ya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya bisa juga kita melakukan perulangan untuk mengurangi. Kalau tadi kan menambah terus nih dari 1, 2, nah bisa juga dikurangin yang tadinya 10, dicek kondisinya sampai 0. Nah tapi di sini dibalik, tadinya plus sekarang minus. Jadi dikurang 1, dikurang 1, dikurang 1. Nanti hasilnya bagaimana? Hasilnya kurang lebih seperti ini. Jadi dia cek dari awal, karena kondisi awalnya 10, dia 9, 8, 7, 6 sampai ke 1 seperti itu. Jadi untuk looping sendiri sebenarnya
bebas, kalian tinggal modifikasi, mau ditambahkan atau mau dikurangi, atau bisa juga mencari nilai misalkan tertentu, misalkan nilai primer ya seperti itu ya, nilai ganjil genap bisa juga kalian lakukan. Nah, perulangan selanjutnya yaitu while. Nah, perulangan while ini ketika kita tidak tahu berapa kali proses ini akan dilakukan ya, intinya sampai kondisi tertentu baru dia selesaikan ya. Sebenarnya kurang lebih masih mirip ya dengan kondisinya flowchartnya. Start, kemudian kita deklarasikan ini lebih kecil dari 0, dicek di sini, kemudian nanti dia ketika kondisinya dia langsung cek di awal ya, apakah kondisi ini true. Kalau true dia akan masuk ke bawah ya, kemudian i++, dan di sini dia muter terus sampai kondisinya false ya nilainya. Contohnya bagaimana? Kita masuk ke penggambaran ya. Nah, ini dia perulangan while-nya. Jadi di sini adalah bloknya. Ya. Dia akan mengecek apakah kamu akan mengulang. Ya. Jadi ketika kita jawab kondisi mengulang, yes, dia akan di sini kontak lagi di sini. Tadinya C-nya 0. Ya. C-nya 0 nih, jadi 0 kali pengulangan. Ketika kalian mau mengulang, nanti dia akan naik ke atas ini. Karena C-nya di sini berulang, ada kontaknya di sini, nanti akan menambahkan 1 kali, ya. Nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, di awal tadi kontaknya dia 0, ya, 1 kali. Jadi mengulang 1 kali, mengulang 1 kali, ya. Kemudian mengulang lagi, ya. Mengulang lagi. Ada sebenarnya ada di atas itu potong, ya. Mengulang sampai terakhir tidak, ya. Jadi ketika di sini yes-nya sebenarnya ada 3, satu lagi di atas seperti potong di sini ya. Ada 3, nah berarti nanti di sini hasilnya 4 kali. Ternyata kita melakukan perulangan 4 kali sampai akhirnya. Oke. Selanjutnya masuk kepada while. Nah, ini sebenarnya while sama kayak while, cuman dia lakukan minimal 1 kali perulangan dulu. Ya, jadi di awal dia tidak melakukan pengecekan, tetapi di awal itu dia langsung print dulu, ya, dia langsung cetak dulu. Ya, kalau tadi kan while dia cek dulu, kalau do while dia cetak dulu, cetak. Nah, di sini baru dikondisikan. Bedanya seperti tadi kondisi ininya di atas, kemudian kalau ini ininya di bawah. Ya, dia akan mengulang sampai nanti ada akhirnya. Bagaimana contohnya? Kurang lebih seperti ini. Ya. Dia akan lakukan perulangan dulu di awal karena langsung do. Dia cetak dulu ini, ya, dia cek. Nah, untuk kondisinya itu di akhir, ya, kondisinya di akhir. Di sini sampai nanti dia akan melakukan pemasukan input yes, gitu ya. Nah, di sini. Nah, di sini kita bisa lihat apakah kamu mengulang langsung tidak. Ya. Tetapi di sini kok nilainya 1, ya, karena dia di awal langsung ulang. Itu. Ya, jadi minimal 1 kali dia lakukan proses pengulangan. Ya. Nah, ini terakhir, ini hanya tambahan saja. Ada yang namanya perulangan di dalam perulangan. Ya. Contohnya seperti apa? Nah, ini contohnya. Jadi for ini di dalamnya ada for lagi. Ya. Ada for lagi. Jadi bisa kita modifikasi dengan sesuai kebutuhan kita. Ya. Contohnya misalkan kita mau melakukan perulangan nilai float ya, atau subbab, kan ada 1.1, 1.2, 1.3 seperti itu ya. Dimana di sini satunya ini dari 10, kemudian J-nya juga 10, berarti nanti dari 0 ya, berarti bisa 0, 0, 1, 02, nanti udah 09, berarti yang 10 sampai seterusnya sampai di ujungnya itu di 99. Nah, ini dia. Ini panjangnya sampai ke atas, cuman ini saya ambil potongannya saja di bawah 91, 92, 93, 94, 95 sampai 99. Nah, seperti itu ya untuk yang NES bersyarat. Baik, itu penjelasan untuk perulangan di hari ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa mengerti ya apa yang kita pelajari hari ini. Kita lanjutkan ke kuis sebelum ditutup ya. Nah, kuis di sini saya punya 3 pertanyaan. Nanti yang bisa menjawab
ada nilai lebih ya, seperti itu. Jadi kalian rebutan saja, angkat tangan saja, nanti saya persilahkan pertama. Jadi ada 3 ya, ini langsung muncul pertanyaannya. Siapa yang bisa jawab silahkan langsung angkat tangan. Oke, 1, 2, 3. Siapa di sini mau menjawab? Oke, siapa namanya? Marsha. Apa kira-kira jawabannya? Kapan lebih baik menggunakan perulangan for daripada while? Jumlahnya. Oke, baik, benar ya, bagus. Terima kasih atas jawabannya ya, Mas ya. Kemudian selanjutnya ada lagi, ini pertanyaan kedua. 1, 2, 3. Siapa? Oke, siapa namanya? Haikal. Haikal. Oke, apa jawabannya ini kira-kira? Coba dilihat dulu pelan-pelan ya. For integer i 0 sampai apa lebih kecil dari 3? Jawabannya 012. 012. Coba kita cek ya. 0, kemudian dia cetak ya, kemudian dia i plus plus, kemudian jadi 1. Dan 1 apakah lebih kecil? Oh ya, 1 tambah lagi lebih kecil 2, lebih kecil dari 3, bagi 1. 3 nggak dicetak ya karena lebih kecil. Baik, terima kasih jawabannya. Satu lagi terakhir nih ya. Ini rebutan nilai nih ya. Biasanya kalau nilai pada semangat. Oke, yang ketiga, siapa yang bisa menjawab? Siapa namanya? Bulan. Bulan. Oke, Bulan. Gimana? Pelan-pelan deh, pastikan dulu. Taruh salah lagi. Hasilnya itu tidak tercatat. Kenapa bisa? Karena itu dipanggilkan dengan lagi. Terus di PDF itu sama kayak yang menunjukkan barisan sama I-nya sama dengan 5 ya. Kemudian dikondisikan apakah I. Jadi ini 5 berarti 5 apakah lebih kecil dari 5? Langsung salah ya. Jadi nggak dicetak. Oke, benar ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Jadi alhamdulillah kalau begitu untuk materi hari ini dengan 3 pertanyaan yang sudah saya berikan ke kalian, berarti saya bisa ambil kesimpulan kalian sudah paham ya. Tapi kalian kalau misalkan ada yang masih kurang mengerti atau apapun itu, ada sesi berikutnya itu Q&A. Silakan saya berikan mungkin ke 1 atau 2 mahasiswa yang ingin bertanya. Saya berikan waktu kurang lebih 2 menit. Siapa yang ada, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Oke, siapa namanya? Prisil. Saya ada materi di luar. Saya mau tanya Pak, kalau misalkan juga itu ada implementasinya kan di lapangan atau di nyata? Oh, penerapan duel di dunia nyata ya. Baik, untuk duel itu kan tadi kondisinya kita melakukan print di awal ya, print di awal. Nah ini seperti ini. Nah ini biasanya saya berikan ke mahasiswa, contohnya itu seperti kayak kalian main game kan. Kayaknya kalian pernah main game semua di sini. Jadi ketika kalian main game itu kan masuk ke menu ya. Nah itu menu itu sebenarnya menggunakan function duel. Jadi ketika kalian pilih menu 1 misalkan start, 2 pilih tingkat kesulitan, 3 exit. Nah itu kan kalian di awal belum pilih apa-apa langsung keluar menunya. Tapi kalau kalian pilih yang lain, misalkan yang 1, maka dia akan lebih ke mana gitu kan, ke lanjutannya, yang ngelempar. Tapi kalau kalian misalkan 1, 2, 3, nanti dia cek kalian inputnya misalkan 5. Nah dia akan looping 5 itu kan kondisinya nggak ada, jadi dia looping ke situ lagi. Jadi seperti kayak menu di dalam video game seperti itu. Oke ya. Baik, selanjutnya ada lagi yang satu lagi mungkin ya, silakan. Siapa namanya? Mutiara. Mutiara ya. Oke, Mutiara, apa pertanyaannya? Sebenarnya kan di slide itu ada yang Plus. Oh ini ada juga. Oh bedanya mungkin pernah lihat ya, ada I++ sama plus+. Jadi itu saya jelaskan sedikit bedanya apa. Kalau kondisi I++, kita lihat begini. Ini kondisinya yaitu 0. Nanti ketika di sini dia cetak I-nya itu dicetak dulu, ya, dicetak dulu baru ditambah. Kalau plus I, dia tambah dulu baru cetak.
Jadi seperti ini. Jadi misalkan saya ganti nih plus i, berarti 0 sampai sini. Nah ini kebetulan ada di bawah sih ya. Jadi kalau misalkan kondisinya ini di atas, berarti dia nilainya jadi 1 dulu, jadi 1 baru dicetak seperti itu. Tapi kalau misalkan kondisi seperti ini, plus normalnya tetap 0 ya. Jadi bedanya kalau di plus dia cetak dulu baru ditambah, kalau plus i ditambah dulu baru cetak, seperti itu ya. Baik, mungkin cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Sekali lagi semuanya, kita lanjutkan. Apa lagi ya guys? Q&A. Oke, ini penutup saja ya. Mudah-mudahan kalian bisa terus latihan logika, karena yang namanya looping itu kalian hanya mempelajari bloknya, tetapi untuk pengembangannya sendiri itu tergantung daripada algoritma logika dari pengembangnya ya. Jadi kalian bisa bermain-main di dalamnya sehingga nanti kalian bisa bikin macam-macam looping ya, seperti itu. Baik semuanya, kita akhiri untuk mata kuliah di hari ini. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah